Kan Pak RT juga ikut penguburan. Ikut. Nah, pada waktu penguburan, apakah ada orang yang memberikan satu buah kresek warna kuning ke Pak RT waktu itu? Nggak ada ke saya mah Pak. Tapi tahu ke orang lain. Tapi kan waktu itu banyak ya yang menguburkan, yang ikut buang tanah ke bawah itu banyak. Tapi saya sebagai saya sendiri ya nggak pernah disuruh. Waktu penguburan Pak RT Oman di penguburan siapa? Dua-duanya kan? Iya. Dua-duanya. Nah, jadi sahabat Indra, pada waktu penguburan pun kata Pak RT Oman tidak ada yang memberikan kantong kresek kuning. Nah, saya juga bingung ya, kresek kuning itu apa, isinya juga saya tidak tahu. Karena waktu itu pun saya ikut penguburan, malah kan saya yang gotong jenazahnya. Iya. Dan kresek kuning itu siapa yang memberikan dan siapa yang memasukkan kita tidak tahu. Nah, kebetulan ketika digali juga oleh Pak RT Oman tidak ada ya kresek kuning. Tadi saya lihat di kolom komentar sudah terjawab bahwa memang menurut keterangan Rizka, anaknya Walilis, bahwa ada kresek sisa-sisa apa atau pakaian dari kedua almarhum, yaitu setelah diotopsi, kata Rizka. Tapi karena saya tidak tahu kresek itu isinya apa dan kresek itu dimasukkannya di kuburan siapa, Amel atau Watuti, saya tidak tahu. Tapi ketika tadi tanya kita ke penggali kubur, katanya tidak ada. Kalau memang bertanya tentang kresek itu, kebetulan saya tidak tahu kresek itu dimasukkan ke kuburannya Amel atau Watuti. Jadi yang jelas kalau kita tadi sudah tanya ke penggali kubur, katanya tidak menemukan kresek kuning. Tadi sudah jelas di komen itu bahwa Neng Rizka menjelaskan bahwa ada kresek kuning yang dibawa dan dimasukkan ke dalam kuburan. Oke, itu sudah jelas ya. Terus saya juga akan membahas tentang ada yang di kolom komentar channel YouTube saya, Kades panik. Kalau saya panik dalam urusan apa? Malah saya bahagia dan merasa senang. Jadi kalau saya betul tidak tahu, tidak memperhatikan itu, saya hanya memperhatikan ketika mayat mau dimasukkan ke liang lahat. Ya. Jadi jangan blegedes saya pura-pura nggak tahu. Ya. Saya betul tidak tahu kalau ada kresek kuning yang dimasukkan. Nah, biasanya kalau kebiasaan di desa Jalan Cagak itu biasanya adalah pakaian-pakaian bekas korban, bekas yang meninggal. Nah, tapi kalau Ibu Tuti ini, almarhumah keduanya, kan pakaiannya sudah diambil oleh pihak polisi waktu itu untuk barang bukti. Jadi tidak mungkin pakaian Ibu Tuti sama Amalia itu dimasukkan ke sana. Ya, itulah, terserah lagi kembali kepada para netizen. Mau menganggap channel saya ini seperti apa, tapi yang jelas saya berusaha menjelaskan fakta di lapangan. Jadi di dalam kresek itu apa, jangan sampai menimbulkan lagi karena ngalilir di polisi ya. Itu polisi sudah fokus ke sini, muncul lagi ini. Desa kami itu ketika ada yang meninggal, pakaian yang meninggal itu sering dimasukkan ke dalam kubur.
Tapi kalau yang almarhumah kedua ini baju celananya sudah disita, diamankan oleh polisi. Jadi kresek kuning itu nanti kita tanya, makanya saya tidak akan sok-sok tahu nih isinya apa. Betul. Kita tanya dulu nanti orangnya, oke? Tapi begini, jadi banyak yang mengira-ngira gitu bahwa kresek kuning itu adalah mungkin bisa jadi bukti yang ada di dalam proses waktu autopsi gitu, bukti atau. Tapi saya yakin kalau bukti itu polisi sudah mengamankan. Dan saya tanya waktu itu ke supir ambulan juga tidak ada yang dibawa. Ya Gus, tidak ada yang dibawa kan? Semuanya. Jadi datang jenazah ke sini itu sudah kain kafan sudah dimandikan di sana. Jadi nah, dari berbagai keterangan video klarifikasi Indra Zainal, akhirnya dia terlepas omong bahwasanya selesai otopsi, mayat sudah dimandikan dan dikafani. Sehingga pengakuan kantong mayat itu tidak benar. Itu adalah pengalian terhadap apa yang dimasukkan ke dalam liang lahatnya Amalia Mustika Ratu. Karena pengakuan terakhir Indra Zainal, inilah memang tata cara otopsi di seluruh dunia. Dari Islandia sampai ke Afrika Selatan, dari Alaska sampai ke ujung selatan Argentina, ataupun dari Siberia hingga ke ujung selatan New Zealand. Semua proses otopsi itu dilakukan secara manusiawi, di mana tidak mungkin lagi kalau sudah otopsi, korban ditempatkan ke dalam kantong mayat. Apalagi di Indonesia yang merupakan negara Pancasila, di mana kedudukan pertama atau sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini artinya setelah mayat diotopsi, diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dipeluknya. Begitu. Dan saya tanya waktu itu ke supir ambulan juga tidak ada yang dibawa. Ya Gus, tidak ada yang dibawa kan? Semuanya. Jadi datang jenazah ke sini itu sudah kain kafan sudah dimandikan di sana. Apabila mayat yang diotopsi tersebut beragama Islam, diperlakukan secara agama Islam, tidak mungkin masih telanjang di dalam kantong mayat. Itu sesuai dengan undang-undang. Dari mulai KUHP hingga peraturan Menteri Dalam Negeri, Undang-Undang Kesehatan hingga peraturan Menteri Kesehatan, semua mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak sembarangan. Meskipun sebelumnya Indra Zainal mengaku A, B, C, D, E, F sampai Z, akhirnya dia mengaku juga toh bahwa korban diberangkatkan dari rumah sakit Sartika ASI sudah dalam keadaan di kain kafan, sudah di dalam keranda. Kenapa? Karena memang ambulans itu ambulans desa. Dan dia itu untuk menguatkan keterangannya, dia bicara dengan supir ambulans tersebut di dalam video tersebut. Jelas kan? Dan saya tanya waktu itu ke supir ambulan juga tidak ada yang dibawa. Ya Gus, tidak ada yang dibawa kan? Semuanya. Jadi datang jenazah ke sini itu sudah kain kafan sudah dimandikan di sana. Artinya apa? Artinya barbuk yang masuk tersebut atau artinya kantong kresek kuning yang masuk tersebut adalah apa? Barang bukti. Tidak lain daripada barang bukti. Nah, Anda pendukung Danu masih berkilah lagi. Apa yang dilakukan oleh Rizka dan saudara-saudaranya Ibu Tuti Suartini. Merekalah pembunuhnya. Cukup dengan kantong kresek kuning saja dan pengakuan dari Indra Zainal beserta supir ambulansnya bahwasanya korban sudah dikain kafani dari mulai rumah sakit Sartika ASI menuju ke rumah duka. Ini kan sudah jelas ya. Jangan Anda tuh terlalu bodoh lah. Dan saya tanya waktu itu ke supir ambulan juga tidak ada yang dibawa. Ya Gus, tidak ada yang dibawa kan? Semuanya. Jadi datang jenazah ke sini itu sudah kain kafan sudah dimandikan di sana. Karena setiap Anda komen yang negatif itu memperlihatkan keidiotannya Anda. Sudah datang korban dalam keadaan berkain kafan, tapi dimasukkan kantong kresek 2 kantong ke liang lahatnya
Amalia Mustika Ratu, hanya liang lahatnya Amalia Mustika Ratu. Untuk apa itu? Yang kata Rizka sebelumnya adalah kantong mayat kan? Kata Indra Zainal pun kantong mayat toh. Mulut Indra Zainal yang baunya bosok kayak comberan ini dia bantah sendiri bahwa korban datang ke rumah duka sudah berkain kafan dari kantong mayit, kantong mayit berubah menjadi berkain kafan. Coba. Dan saya tanya waktu itu ke supir ambulan juga tidak ada yang dibawa. Ya Gus, tidak ada yang dibawa kan? Semuanya. Jadi datang jenazah ke sini itu sudah kain kafan, sudah dimandikan di sana. Anda mau bantah saya apa lagi? Kebegoan Anda itu pendukung Danu dan Indra Zainal ini mau bantah saya dari mana lagi coba? Ini kan Mimin itu korban salah tangkap. Makanya Polda Jabar tidak berani menahan Mimin dan kedua anaknya ini tidak boleh kita biarkan. Orang yang tidak bersalah jangan ditangkap. Indra Zainal inilah yang harusnya ditangkap. Kenapa polisi tidak mau? Itu yang kita pertanyakan. Tidak perlu saya membahas AI-nya si Indra Zainal. Ujung-ujungnya kelepasan ngomong bahwa korban sudah dalam keadaan rapi di kain kafan dari Sartika Asih. Memang itulah protapnya. Jika Anda tidak percaya, Anda tinggal di mana? Tanyakan ke rumah sakitnya. Bagaimana sih proses otopsi? Apakah setelah otopsi masih dibuat telanjang bulat? Tidak bisa, itu melanggar hukum pidana itu. Setelah otopsi masih memasukkan kantong mayat, itu pidana. Harus dirapikan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Apakah Anda sudah terlalu bego tidak melihat bagaimana jenazah Brigadir Yosua Huta Barat ditempatkan di peti dan sudah berpakaian dinas? Begitu tololnya ke Anda? Sadarlah. Apa yang Anda lakukan dengan mendukung Danu dan keluarga Ibu Tuti Suwartini ini adalah mendukung pembunuh. Anda mendukung pembunuh, bilang Anda kasihan sama korban. Asui. Anda tuh asui. Kebegoan yang luar biasa. Sudah jelas Indra Zainal mengatakan korban datang dari rumah ASI menuju ke tempat persemayaman jenazah di rumah duka. Sudah berkain kafan. Dan alat transportasi yang digunakan ambulans desa, di mana supirnya namanya Agus, anak buahnya Indra Zainal. Akhirnya kan kelepasan. Nah, bertobatlah Anda yang mendukung para pembunuh, bertobat. Kasihan tuh korban. 2 manusia tak bersalah dibunuh. Anda mendukung pembunuhnya, pendukung Danu, pendukung keluarganya Ibu Tuti Suwartini dan pendukung Indra Zainal adalah pendukung pembunuh.